Di TLE Learning Day kali ini akan ada materi yang dipaparkan oleh Teh Ismi yang berjudul Pentahelix Collaboration Mass Media as Potential Partners in Spreading Impact. Nah, selanjutnya sebelum saya masuk ke materinya akan ada aturan terlebih dahulu nih yang akan saya bacakan. Boleh? Operator. Akun sosial media. Bisa langsung saja ditulis di kolom chat perkenalan. Dengan Oke, mohon maaf tadi ada kendala teknis sebentar. Jadi ada peraturan yang pertama untuk teman-teman yang sudah masuk grupnya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu di kolom chat dengan menggunakan format nama, asal, latar belakang, serta akun sosial media. Lalu selanjutnya teman-teman diharapkan aktif ketika mengikuti TLL Learning Day kali ini. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa menggunakan hashtag tanya TLE, dilanjutkan dengan pertanyaan teman-teman di kolom chat. Dan jika setelah TLL Learning Day teman-teman mendapatkan insight atau materi yang menarik,
teman-teman boleh nih untuk membagikan materi yang didapat di sosial media, di IG Story, ataupun di platform lainnya dengan mention @the local enablers. Selanjutnya kita akan berkenalan nih dengan pemateri kita kali ini. Jadi pemateri kita kali ini adalah diduga pernah menjadi produser asisten intern di iNews TV Bandung dan dengan memiliki berbagai pengalaman di bidang jurnalistik serta broadcasting seperti yang tertera pada CV di layar. Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut pemateri kita kali ini, Teh Ismi. Halo Teh Ismi. Halo Kang Ahyar dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Teh Ismi kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kang Ahyar gimana? Alhamdulillah sehat juga. Oke, buat teman-teman nih yang ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana media massa memberikan dampak, saya persilahkan Teh Ismi untuk menyampaikan materi. Waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih banyak Kang Ahyar sudah mempersilahkan saya menjelaskan materi ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Semoga sore-sore kayak gini nggak mematahkan semangat teman-teman ya untuk bergabung di Learning Day hari Kamis ini untuk kita bisa belajar bareng, diskusi bareng gitu ya. Nah, kebetulan kali ini aku diamanahkan untuk membawakan materi tentang pentahelix collaboration, yaitu fokusnya di mass media as a potential partner to spread impact. Nah, sebelumnya aku mau disclaimer dulu kalau ini materi-materi yang aku cari dari literatur aku. Jadi jika teman-teman punya literatur lain, teman-teman boleh banget untuk komentar, chat di bawah, kita diskusi bersama-sama gitu ya. Oke, next deh. Nah, jadi meskipun tadi udah di-mention sama Kang Ahyar gitu ya tentang CV aku mau memperkenalkan diri dulu nih ke teman-teman, karena nggak afdol ya kalau yang punya materi nggak memperkenalkan diri gitu. Halo teman-teman semuanya, nama aku Ismiana Roshidah. Aku alhamdulillah udah lulus, baru lulusan COVID kemarin 2020 gitu. Aku lulusan S1 Ilmu Komunikasi, konsentrasi broadcasting di Telkom University. Nah, dan kebetulan kali ini aku berkesempatan untuk magang di The Local Enablers sebagai public relation intern gitu. Nah, buat teman-teman yang mau lebih kenal sama aku, teman-teman bisa follow Instagram aku di @ismianarSYDH, bisa juga di-connect di LinkedIn di Ismiana Roshidah. Ada di layar. Oke, next teh. Nah, di sini aku mau nanya dulu deh ke teman-teman sebelum kita ke materinya gitu ya. Aku pengen tahu dong teman-teman semua yang ada di sini tuh jika sedang mengerjakan suatu project gitu ya, teman-teman tuh lebih suka kerja sendiri atau berkolaborasi atau kerja tim gitu sih? Aku pengen tahu jawaban teman-teman di kolom komentar. Aku kasih waktu 1 menit deh. Oke, ini ada dari Teh Yasmin. Teh Yasmin kerja tim, katanya Teh Ocit kerja bareng-bareng dong. Kolaborasi, biar gak pusing ya, biar gak pusing. Biar bebannya biar gak ditanggung sendiri gitu ya. Terus kata Kang Irfan Firmansyah suka keroyokan ya, mantap-mantap. Asal jangan barbar ya Kang ya. Terus kata Teh Anggi bareng-bareng, oke.
Oke. Nah, ini kebanyakan ini ya, teman-teman, berkolaborasi. Nah, tapi di era yang serba modern ini, terkadang orang-orang tuh berpikir bahwa karena gadget itu udah, sangat canggih gitu ya, jadi dunianya tuh ada di gadget. Jadi kita merasa bahwa kita bisa untuk bekerja sendiri tanpa orang lain gitu. Padahal, kerja sama tim ini sangat challenging sekali, di mana kita bisa berdiskusi bersama, bisa sharing-sharing ilmu barengan gitu, dibanding kerja individu yang, kita hanya dengan dunia kita sendiri gitu. Nah, terus, eee, apa sih positifnya dari kolaborasi gitu? Bisa di next deh. Nah, ini ada quotes dari African proverb, itu, eee, isinya, "If you want to go fast, go alone, but if you want to go far, go together," gitu. Nah, ini tuh artinya kayak, jika kamu ingin perginya secara cepat, ya udah pergi sendiri aja. Tapi, jika teman-teman mau perginya jauh, teman-teman ya perginya bareng-bareng gitu. Ini tuh bukan, berarti teman-teman tuh dengan waktu yang cepat itu ya otomatis teman-teman negatifnya itu jangkauannya juga dia akan lebih terbatas gitu. Sedangkan jika teman-teman, bareng-bareng gitu, perginya bareng-bareng meskipun waktunya akan sedikit mungkin lebih lama, sedikit-sedikit, tapi ya jangkauannya juga akan lebih jauh. Karena, lagi-lagi kita di dunia ini kan hidupnya nggak sendirian banget ya gitu ya teman-teman ya. Harus bareng-bareng, harus saling, bekerja sama gitu. Nah, pelan-pelan asal kita jangkauannya jauh gitu. Nah, bisa di-next ya. Nah, kenapa sih kolaborasi juga sangat penting gitu? Karena menurut, survei dari University of Phoenix gitu, 95% karyawan berpendapat bahwa tim merupakan memiliki fungsi penting dalam lingkungan kerja, dan 65% masyarakat di Amerika merasa bahwa membangun tim dan memiliki keterampilan kolaboratif diperlukan untuk pemula yang baru memasuki dunia kerja. Ini merupakan presentasi yang membuktikan bahwa kolaborasi itu sangat penting, bukan hanya di dunia kerja sebenarnya ya teman-teman ya. Karena secara tidak sadar kita tuh, dari kecil udah dibentuk untuk kerjasama dari mulai TK gitu ya. Misalnya kita ada kerja kelompok untuk membuat suatu karya, terus SD, SMP, SMA juga ada yang namanya kerja kelompok, dan juga mungkin pas, kuliah kita itu ada yang namanya membentuk suatu project dalam suatu event gitu ya. Nah, pas ke dunia kerja lebih kompleks lagi gitu, akan lebih banyak, tantangan-tantangan yang challenging dalam berkolaborasi gitu. Bisa di-next ya. Nah, terus alasannya kenapa sih kita harus berkolaborasi? Yang pertama yaitu realizing that you're still a social person ya teman-teman. Menyadari, kita harus sadar bahwa kita tuh di sini tidak hidup sendiri gitu. Kita tuh masih menjadi, apa namanya, makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, walaupun terkadang kita, berpikirnya bahwa ya, kayaknya kita bisa deh kerja sendiri gitu ya, tapi kita tuh nggak sadar bahwa di luar sana tuh ada orang-orang yang siap membantu kita gitu. Dan yang kedua yaitu you will find out how far your abilities are compared to others. Jadi kita bakal mengetahui nih kemampuan kita tuh sejauh mana sih ketika kita dibandingkan dengan orang lain. Membandingkan diri kita sendiri dalam arti di sini adalah yang positif ya teman-teman ya. Di mana, membandingkan itu ketika kita, melihat orang lain, kita tuh merasa terpacu gitu. Kok masa, orang itu aja bisa, kenapa kita enggak? Kita masih di sini-sini aja ya gitu. Jadi kita merasa terpacu untuk bisa, menjadi, the better person gitu, orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Ketika kita berkolaborasi ya, karena kita bertemu dengan orang-orang banyak gitu. Yang ketiga yaitu you will be able to see a problem for many different points of view. Itu berarti bahwa jika kita dihadapkan oleh suatu permasalahan, ya tentunya kita akan bisa melihat, permasalahan itu bukan dari satu sudut pandang saja, tapi dari banyak sudut pandang. Jadi permasalahan itu bukan dilihat dari depan aja, tapi bisa dari samping kiri, samping kanan, di belakang gitu ya. Nah, kita juga dari situ bisa menemukan titik temu, problem solve-nya kayak gimana, yang terbaiknya kayak gimana, karena kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, bagusnya seperti apa gitu ya.
Nah, yang selanjutnya yaitu ada the more you often you collaborate, the wider network of relationship you have gitu. Nah, ini tuh berarti bahwa jika kita berkolaborasi, tentunya kita akan menambah networking, kita akan menambah jaringan, kita akan menambah teman gitu ya, dan tentunya semakin banyak teman, semakin mudah kita untuk membentuk suatu project. Mau misalnya project baru dengan orang baru ya, udah nggak apa-apa, karena kita udah terbiasa untuk berkolaborasi gitu. Yang terakhir itu you can learn about things that you haven't mastered from your teammates. Artinya mungkin kita menguasai satu hal gitu ya, misalnya menguasai desain. Tetapi kita jika suatu waktu di switch gitu harus ke misalnya di departemen humas yang biasanya orang-orang desain itu kan bekerjanya di laptop gitu ya, fokus sendiri, kita suatu saat harus di-switch ke departemen humas, misalnya yang harus bertemu dengan orang banyak, kita gimana cara fit ini ya dengan orang-orang tersebut? Ya tentunya kita belajar dari orang yang memang sudah ahli di bidangnya, sudah lebih senior di situ. Jadi kita tuh kolaborasi bermanfaat untuk kita bisa sharing dengan orang-orang yang lebih senior di sebelumnya. Gitu. Coba next deh. Nah, sebenarnya kolaborasi itu ada apa aja sih? Atau memang cuma kolaborasi aja atau emang ada tipe-tipenya gitu. Nah, ini tuh ada tiga tipe kolaborasi dalam dunia kerja, teman-teman. Yang pertama yaitu ada team collaboration yang sangat general sekali kita temukan, misalnya antar departemen atau antar unit gitu ya untuk membangun project, untuk menyelesaikan suatu project gitu. Nah, yang kedua yaitu ada community collaboration. Itu yang ada di gambar yang paling tengah itu adalah contoh dari community collaboration, di mana itu tuh ada sebuah website gitu ya, sebuah website yang namanya sales community. Itu tuh mencangkup orang-orangnya yang berprofesi sebagai sales gitu. Nah, di situ teman-teman yang berprofesi sebagai sales dari berbagai perusahaan bisa saling sharing untuk untuk cerita-cerita tentang pekerjaannya sebagai sales di kantor ini seperti apa, dan mungkin juga ada yang lebih senior, dia memberikan suatu masukan gitu ya, saling memberi feedback. Itu yang namanya community collaboration. Yang selanjutnya yaitu ada external collaboration. Ini yang paling terakhir itu gambarnya ya teman-teman, yang paling bawah. Mungkin teman-teman juga udah sering lihat gitu ya. Ini tuh termasuk dalam external collaboration. Jadi mungkin teman-teman bisa pernah melihat suatu brand kosmetik misalnya, mereka misalnya misalnya mau lagi ngeluarin lipstick gitu ya. Nah, si brand ini tuh dia menanyakan kepada customer-nya di question box di Instagram itu, gimana sih warna favorit lipstick kalian gitu. Nah, nanti si customer-nya itu bisa memberikan feedback untuk brand tersebut. Nah, yang menjadi pilihan terbanyak itu adalah lipstick yang akan dikeluarkan oleh si brand tersebut warnanya. Misalnya warna peach gitu ya yang paling banyak. Jadi si brand tersebut akan mengeluarkan lipstick tersebut gitu. Yang selanjutnya, coba next. Nah, gimana nih teman-teman jika permasalahan atau proyek yang akan digarap mencangkup hal yang lebih besar, lebih kompleks, melibatkan pemerintah misalnya. Coba di next. Nah, ini tuh ada yang namanya government collaboration, teman-teman semuanya. Jadi artinya government collaboration itu merupakan sebuah aransemen tata kelola pemerintahan yang melibatkan aktor non-pemerintahan dalam sebuah proses pembuatan kebijakan publik, pengelolaan program atau aset. Ini menurut Ansel and Gish ya. Nah, jadi intinya itu government collaboration adalah kerjasama antara pemerintahan dengan elemen-elemen non-pemerintahan. Mungkin contohnya bisa di next. Nah, ini adalah contoh dari
government collaboration. Jadi Pentahelix collaboration adalah bagian dari government collaboration, di mana Pentahelix collaboration merupakan pengembangan kerjasama antara 5 elemen yang ada di suatu pemerintahan gitu ya. Di sini 5 elemen tersebut ada bisnis, ada media, ada community atau masyarakat, ada government, ada akademia. Nah, government di sini berperan sebagai political power yang dia memiliki wewenang untuk mengeluarkan suatu kebijakan gitu ya. Nah, terus community ini berperan sebagai apa? Jadi community ini berperan sebagai social power, di mana jika government dan community ini tidak berjalan dengan baik, tentunya si kebijakan yang si pemerintah beri untuk masyarakat juga tidak akan berjalan dengan baik, karena masyarakatnya juga tidak aware terhadap kebijakan tersebut. Maka dari itu sangat penting untuk masyarakat bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk menjalankan si kebijakan-kebijakan dan peraturan tersebut gitu. Nah, yang selanjutnya adalah akademia. Ini merupakan knowledge power, di mana ini tuh akademia ini berfungsi sebagai pendidik ya, di mana dia berfungsi sebagai komunitas yang melakukan riset, analisis terhadap hal-hal yang proyek yang harus dikerjakan dari literatur, berdasarkan literatur yang sebelumnya pernah dilakukan gitu. Nah, selanjutnya adalah bisnis. Bisnis di sini saya pernah membaca suatu artikel gitu ya teman-teman, di mana Ridwan Kamil dia memberikan arahan bahwa bisnis dalam kolaborasi Pentahelix ini harus didasarkan oleh prinsip Pancasila. Kenapa? Karena ya kalau tidak berdasarkan prinsip Pancasila yang di mana ada keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, takutnya si pengembang bisnis ini akan menjadi sesuatu yang kapitalis gitu ya. Ditakutkan seperti itu kalau tidak didasarkan pada prinsip Pancasila. Nah, yang terakhir yaitu media. Media, kenapa sih kok masuk ke dalam kerjasama gitu? Padahal yang keempat tadi tuh kayaknya sangat komunitas yang sangat besar-besar gitu ya teman-teman. Tapi kenapa sih media ini hal yang kayaknya kita bisa konsumsi setiap hari, tapi kok termasuk dalam kerjasama gitu? Nah, ternyata media ini sangat berfungsi untuk memblow up suatu informasi kepada halayaknya. Bisa di next teh. Ini adalah real case-nya ya, di mana berita-berita ini dia sangat berperan untuk mengenalkan si Pentahelix ini terhadap masyarakat gitu. Di mana ini ada Indonesia butuh kekuatan Pentahelix untuk menghadapi COVID-19 ya, teman-teman semua yang kita tahu gitu. COVID-19 ini bukan hanya ada di suatu daerah aja, bukan hanya ada di suatu negara saja, tetapi juga ada di seluruh dunia gitu ya. Jadi pandeminya itu merata lah, dan sampai sekarang juga belum beres gitu. Nah, yang sebelahnya ini ada jurus baru Citarum Harum, di mana dia menggunakan Pentahelix juga dalam pengerjaannya, supaya si masyarakat itu dia lebih bisa nyaman gitu hidup di sebelah di dekat Citarum Harum ini gitu. Coba next Kang. Teh. Nah, terus media itu kan ada banyak ya teman-teman ya. Makanya media itu sangat berperan penting. Kenapa? Karena teman-teman ada yang tahu nggak ini siapa? Malcolm X itu siapa? Ada yang tahu nggak? Yang di layar itu siapa? Nggak tahu Teh. Oke, Teh Anggi nggak tahu ya. Oke, jadi aku kita ini aja ya, kita perkenalkan Malcolm X itu merupakan aktivis HAM dari Amerika Serikat yang dia memperjuangkan masyarakat
kulit hitam gitu ya, dia berkata bahwa the media is the most powerful entity on earth. They have the power to make the innocent guilty and to make the guilty innocent, and that's power because they control the minds of the masses. Jadi artinya itu dia menyebutkan bahwa media merupakan kesatuan yang paling kuat di bumi karena dia mempunyai power, dia mempunyai kekuatan untuk membuat orang yang tidak merasa bersalah menjadi bersalah, orang yang merasa bersalah menjadi tidak bersalah gitu. And that's power. Itu adalah kekuatan karena si media itu mengontrol pemikiran massanya gitu. Jadi betapa kuatnya impact dari media massa karena dia bisa mengontrol pemikiran halayaknya. Nah, lalu apakah media massa ini sebenarnya masih berlaku gitu di masyarakat? Karena kan udah ada ini ya, udah ada apa namanya? Udah ada media sosial gitu. Apakah media massa masih berkontribusi dalam pemberian informasi masyarakat gitu? Bisa di next deh. Nah, ini merupakan presentasi the level of public trust issue in the mass media. Jadi ini merupakan presentasi kepercayaan masyarakat terhadap media massa. Jadi masih tinggi ya, apalagi di Indonesia tuh masih 71%-nya masyarakat masih mempercayai media massa sebagai jembatan untuk memberikan informasi untuk masyarakatnya gitu. Lalu di global level di dunia gitu ya, 51% masih mempercayai media massa sebagai penyambung untuk memberikan informasi gitu. Masih di atas 50 masih tinggi lah ya teman-teman. Ini tuh source-nya dari Edelman Trust Barometer Global 2018. Nah, terus apa aja sih fungsi media massa itu? Bisa di next ya. Nah, yang pertama yaitu tentunya to inform ya teman-teman ya. Tentunya media massa itu fungsi pertamanya itu ya untuk menginformasikan gitu. Dia untuk menginformasikan kejadian-kejadian yang ada di luar sana untuk diinformasikan kepada audiensnya, kepada halayaknya gitu. Yang kedua itu liaison of people. Liaison of people itu berarti adalah menjadi penghubung orang di mana yang misalnya ada suatu daerah yang dia sedang terkena bencana yang sangat amat besar, misalnya itu kita ambil contohnya bencana tsunami di Aceh gitu ya, waktu tahun 2006 itu, dia koneksinya terputus, di mana ada lumpuh lah gitu, semua sarananya lumpuh, dan tidak bisa berkomunikasi dengan apapun. Sedangkan kita nih di daerah yang aman-aman aja tuh kita ada saudara di Aceh, tapi kita tidak bisa menghubungi. Nah, si media massa ini hadir untuk mengkoneksi, untuk menginformasikan keadaannya itu bagaimana sih di sekitar Aceh ini, terus udah ada berapa orang yang menjadi korban jiwa gitu, siapa aja namanya. Biasanya kan kalau di televisi itu ada ya nama-nama korban jiwa itu siapa aja. Nah, kita tuh bisa terbantu untuk mendeteksi gimana nih sanak saudara kita di sana gitu. Itu bisa menjadi penghubung orang juga gitu ya. Yang selanjutnya yaitu ada education. Education ini ya tentunya media massa menjadi sarana untuk mendidik audiensnya ya. Seperti misalnya kita sering lihat di televisi itu untuk tips and trick gitu ya, misalnya gimana sih cara menghadapi pandemi ini dalam menjaga kesehatan gitu. Nah itu bisa menjadi sarana edukasi juga untuk masyarakat. Yang keempat yaitu untuk persuade, itu untuk membujuk masyarakat agar menciptakan lingkungan yang baik untuk menaati peraturan. Di sini misalnya itu kayak kayak bayar pajak dengan taat. Nah, itu merupakan ajakan dari media massa untuk teman-teman untuk announce bahwa bayar pajak ini penting loh gitu dan harus tepat waktu loh gitu. Yang kelima adalah to entertain. Ketika keempat function tadi itu sangat serius gitu ya untuk menginformasikan, berita banget lah ya gitu. Yang kelima ini untuk menghibur. Media massa juga hadir untuk menghibur teman-teman semua. Jika misalnya teman-teman lagi jenuh atau apa, teman-teman bisa dengerin radio gitu ya.
dengerin televisi, nonton televisi gitu untuk menonton acara komedi atau acara musik gitu. Bisa di next ya. Nah, teman-teman tahu nggak di sini yang termasuk media massa itu apa aja? Coba aku pengen tahu dong di kolom komentar. Media massa itu ada apa aja sih? Mau kasih waktu 1 menit ya. Oke. Ada dari Teh Ocit katanya TV, Ahyar TV, Koran TV. Oke, oke, oke. Oke, bisa di next. Nah, jadi tipenya itu ada dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama ada media cetak yang sekarang ini sebenarnya intensitasnya sudah berkurang ya di masyarakat ini karena sudah tergerus oleh zaman-zaman digital gitu. Yang selanjutnya itu ada broadcast media, seperti yang kita tahu broadcast media itu media penyiaran yang dibagi menjadi 2 cabang, ada siaran televisi dan siaran radio. Nah, selanjutnya yaitu ada online media, di mana itu biasanya merupakan konvergensi media yang tadinya media cetak, sekarang tuh menjadi media digital. Kayak Kompas yang sekarang beralih ke media online gitu. Nah, ini contoh-contoh ininya ya, channel-channelnya gitulah. Nah, terus Teh, bisa di next. Nah, ini ada 6 perspektif dalam peran media massa dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu dia mass media as window on event experience. Jadi kita di sini garis bawahi as window-nya ya. Window itu kan jendela, di mana jika kita di jendela juga kita kan di rumah, tapi kita bisa melihat keadaan di luar. Begitupun dengan media massa gitu ya. Jadi kita tuh bisa melihat kejadian tanpa kita harus terjun di tempat tersebut gitu. Misalnya lagi ada event apa gitu, kita bisa melihat berita itu di televisi tanpa kita harus terjun langsung ke sana gitu ya, dan nggak efektif lah waktunya. Yang selanjutnya itu ada mass media as a mirror of event in society and the world, implying a faithful reflection. Kita garis bawahi kata mirrornya di sini. Seperti yang kita tahu, mirror kan dia kalau kita ngaca gitu ya, ya kita yang kaca pantulkan itu cahaya kita sendiri gitu. Nah, begitupun dengan media massa, di mana si media massa juga dia memberitakan apa yang memang terjadi tanpa si pemilik media itu dia merasa bersalah atas kejadian yang diberitakannya. Misalnya dalam satu hari itu banyak banget berita yang dia memberitakan kekerasan, terus pembunuhan gitu ya, terus juga pokoknya yang sadis-sadis lah. Nah, si pemilik media itu tidak perlu merasa bersalah karena sudah mengeluarkan berita seperti itu, karena memang itu yang terjadi gitu ya. Memang itu yang terjadi di masyarakat kita untuk menginformasikan, untuk announce ke masyarakat bahwa kalian hati-hati ya karena emang sekarang tuh lagi musimnya begal misalnya atau enggak kekerasan gitu. Nah, yang ketiga yaitu mass media as filter or gatekeeper. Jadi karena sekarang ini era-eranya new media gitu ya, ada sosial media juga, banyak sekali berita-berita yang sangat sangat banyak, saking banyaknya berita gitu. Mungkin masyarakat jadi penuh informasinya dan kita jadi bingung gitu ya untuk mengonsumsi berita yang penting tuh sebenarnya apa sih gitu. Nah, si media massa berperan untuk menjadi filter itu. Jadi ketika si media sosial itu dia terlalu banyak informasi, si media massa itu hadir sebagai filter untuk memfilter apa-apa saja berita yang memang layak untuk dikonsumsi untuk masyarakat banyak gitu. Yang selanjutnya itu adalah mass media as a guide, di mana ini adalah sebagai interpreter gitu ya. Ketika kita pusing dalam adanya disinformasi atau kesimpang siuran berita di media sosial,
Nah, si media massa ini hadir sebagai media yang memvalidasi kebenaran berita tersebut, gitu. Jadi kalau misalnya di media sosial itu udah beredar berita A, berita B, berita C tanpa kejelasan 5W1H-nya gitu. Nah, si media massa ini hadir untuk memvalidasi bahwa benar nggak sih ini tuh kayak gini gitu. Intinya untuk sebagai interpreter lah. Terus yang kelima itu media massa sebagai forum. Tentunya media massa ini dia selain memberikan informasi gitu ya, dia juga bisa membuat si pemirsanya join untuk berdiskusi, untuk dia menyuarakan menyuarakan aspirasi misalnya ya. Seperti misalnya tuh kayak talk show itu kan suka ada telepon interaktif ya. Nah, itu tuh contohnya kayak gitu. Kayak mass media as a forum gitu untuk kita berinteraksi satu sama lain gitu. Yang selanjutnya yang terakhir itu adalah mass media as interlocutor. Itu media massa sebagai media untuk ya bukan hanya lalu lalangnya informasi aja, tetapi sebagai partner untuk saling berdiskusi. Hampir sama seperti forum tadi gitu ya. Bisa di next deh. Nah, lalu sebenarnya apa sih pengaruh media massa di kehidupan sehari-hari gitu ya? Kayaknya nggak berpengaruh apa-apa deh gitu. Nah, ini tuh ada tiga tiga aspek media massa dalam mempengaruhi masyarakat. Yang pertama ada aspek kognisi, yang kedua ada afektif, yang ketiga ada konatif. Kognisi itu dia yang masyarakat yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, terus juga misalnya ya udah pastilah ya, tentunya tadi fungsi yang di-mention tadi juga media massa itu to inform, untuk menginformasikan hal yang masyarakat belum tahu gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada afektif, yang tadinya tidak suka menjadi suka. Itu contoh realnya gitu ya, kayak misalnya TikTok. Dulu itu TikTok bukan nggak, orang-orang tuh banyaknya memandang sebelah mata TikTok gitu, karena mungkin branding-nya yang bagaimana gitu ya. Tapi sekarang ini media massa aja sekelas televisi itu dia udah menayangkan acara-acara magazine kayak On the Spot dan yang lain-lainnya itu diambil dari video TikTok. Itu menggambarkan bahwa dan masyarakat pun dia tentunya ikut yang tadinya memandang sebelah mata, terus ikut-ikutan menginstal TikTok dan main gitu ya. Nah, itu merupakan manfaat peran dari media massa dalam aspek afektif. Yang selanjutnya yaitu ada konatif, di mana aspek konatif ini dia bisa merubah habits, bisa merubah perilaku. Sesimpel contohnya itu film ya. Film yang biasanya anak-anak konsumsi itu dia misalnya film Upin Ipin atau enggak Nusa dan Rara gitu ya. Dia itu bisa mengajarkan si film itu bisa mengajarkan anak-anak untuk bisa lebih menghargai perbedaan gitu ya, bisa menghargai orang tua, nah, seperti itu. Bisa di next. Nah, di sini kita ini ya, aku mau sharing-sharing sedikit tentang pengalaman aku dalam menjadi citizen jurnalis di Kompas TV gitu, dan apa sih hubungannya sama Pentahelix Collaboration gitu yang tadi aku mention gitu. Nah, jadi ceritanya itu waktu itu aku lihat di Kompas TV itu lagi ada buka buat kita masyarakat sipil gitu ya, masyarakat sipil kita bisa ikut join untuk mengupload berita di Kompas TV. Nah, waktu itu temanya itu adalah untungnya tempat wisata. Jadi aku berinisiatif untuk liputan ke daerah Cisantana. Oh iya, aku liputan di daerah
kelahiranku di Kuningan, Jawa Barat ya. Mungkin ada teman-teman yang udah pernah main ke Kuningan, bisa komen juga lah di bawah. Kita sharing-sharing bareng tentang Kuningan ya. Nah, itu tuh di daerah Cisantana, daerah atas, dan kebetulan tuh sangat disayangkan ya, karena potensi Kuningan itu sangat baik dalam bidang pariwisata, tapi belum terlihat gitu. Dan di situ aku kayak, wah kayaknya boleh nih diangkat, diliput gitu. Kebetulan di situ ada tempat kopi, di mana itu tuh pemandangannya langsung ke arah Gunung Ciremai gitu. Nah ini sangat unik karena selain kita bisa menikmati pemandangannya, kita juga bisa menikmati kopi khasnya, kopi khas Kuningan gitu. Nah singkat cerita, ketika saya udah upload dan juga ditayangkan di Kompas, beberapa minggu kemudian saya datang lagi ke tempat tersebut, dan pas kemarin tuh saya sempat mau wawancara si CEO-nya gitu ya. CEO-nya kemudian bilang ke saya kalau, "Teh, beberapa minggu yang lalu pas Teteh upload itu di Kompas, ternyata langsung banyak pengunjung yang datang gitu, dan beberapa minggu kemudian juga ada channel TV yang lain yang datang, itu channel TV-nya Trans TV ya, yang datang dalam rangka program jalan-jalan. Kalau aku kan di sini aku ngeliputnya tentang berita gitu ya. Nah, jadi hubungannya sama Pentahelix Collaboration juga, itu tuh berarti bahwa si si media itu sangat berpengaruh sekali dalam menyebarkan sebuah impact gitu. Dia berimpact untuk masyarakat juga, untuk masyarakat Kuningan terbantu karena pariwisatanya bertambah gitu. Terus pemerintah juga dia terbantu oleh branding si si pariwisatanya gitu. Nah, itu tuh sangat sangat berkorelasi gitu ya. Itu sih sedikit cerita dari aku karena sebelumnya aku nggak expect bakal menjadi rame dan bisa meningkatkan potensi wisata, karena waktu itu aku niatnya ya, aku melihat si pariwisata Kuningan ini sangat berpotensi, tapi masih lumayan sepi dan masih di luar jangkauan orang lah gitu. Bisa di next ya. Nah, yang terakhir itu gimana sih tipsnya untuk memperkuat media massa menjadi partner yang baik untuk menyebarkan impact? Yang pertama yaitu adalah literasi digital. Nah, literasi digital ini kemampuan individu untuk dia bisa mengakses dan juga mengevaluasi sumber-sumber yang dia gunakan di media digital gitu. Tapi orang-orang yang memiliki literasi digital juga bukan berarti orang yang bisa menerima sumber dari mana aja, tetapi juga dia bisa memvalidasi terlebih dahulu sumber-sumber yang dia konsumsi, dia bisa dia bisa mencari literatur-literatur lain dulu untuk sebelumnya nanti dia disebarkan ke orang lain gitu. Supaya nggak terjadinya hoax. Yang selanjutnya yaitu digital literasi juga di Indonesia masih sangat rendah ya. Itu masih masih di tingkat perguruan tinggi. Padahal yang mengonsumsi media itu kan bukan di perguruan tinggi aja ya, tapi ada juga di SD, SMP gitu, ada bahkan orang tua juga sekarang mengonsumsi media gitu. Yang selanjutnya itu pentingnya peran komunitas dan masyarakat gitu. Pemerintah juga harus memperhatikan bahwa peran masyarakat di sini penting untuk menyebarkan sebuah dampak. Nah, contohnya di sini itu inisiasinya ada komunitas yang bernama Mafindo atau Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Saya juga baru dengar komunitas itu yang yang saya lihat di website gitu. Jadi itu tuh suatu komunitas yang dia memberantas hoax atau disinformasi yang beredar di masyarakat gitu. Nah, si Mavindo ini bekerja sama dengan 25 media lokal dan juga nasional untuk nantinya si informasi itu tuh diolah dulu gitu, divalidasi dulu sebelum nantinya disebarkan ke masyarakat. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pentingnya berkolaborasi dengan aktor-aktor
atau elemen-elemen yang memang berkuasa di bidangnya gitu. Contohnya tadi media itu sangat berperan dalam menyebarkan sebuah berita, informasi, maka dari itu makanya terjadilah sebuah kolaborasi yang namanya Pentahelix gitu, yang dia salah satu elemennya itu media gitu, untuk memblow up sebuah informasi agar bisa menyebarkan impact yang positif gitu. Oke, di next deh. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah, karena saya juga di sini baru belajar gitu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kang Ahyar. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Ismi atas pemaparan materi tentang kolaborasi Pentahelix tadi. Banyak materi-materi baru yang saya dapatkan mungkin dan teman-teman lain juga dapatkan tentang hal tersebut. Nah, untuk teman-teman nih, jika ada yang ingin bertanya bisa menggunakan format tanya TLE, lalu dilanjutkan oleh pertanyaannya. Dan sekarang udah ada nih satu penanya dari Teh Rosita. Hashtag tanya TLE, apakah pada media massa lebih tinggi beresiko penyebaran info hoax seperti pada media sosial? Itu untuk pertanyaan yang pertama. Boleh langsung dijawab, Teh Ismi? Silahkan. Oke. Nah, izin jawab yang Teh Rosi ini pertanyaannya sangat menarik sih. Jadi untuk pertanyaannya ini aku ini ya mention kembali. Mana pertanyaannya? Boleh di ini lagi Kang pertanyaannya? Disebutkan lagi. Oh, apakah pada media massa lebih tinggi beresiko penyebaran info hoax seperti pada media sosial? Nah, sebenarnya tentu rendah ya, karena media sosial itu dia sifatnya lebih fleksibel, dia lebih tidak ada yang tidak ada yang jadi gatekeeper gitu ya, kalau media sosial. Sedangkan di media massa ini dia ada gatekeeper-nya. Jadi sebelum si informasi itu disebar ke masyarakat, itu akan divalidasi terlebih dahulu oleh gatekeeper-nya itu kayak KPI, terus ada juga dewan persnya gitu. Jadi akan lebih rendah sih daripada media sosial. Karena media sosial itu kita kan seperti yang kita tahu ya, itu sangat rentan sekali terhadap hoax. Jadi karena siapa aja itu bisa mengonsumsi dan juga nggak ada gatekeeper-nya. Jadi kita bisa semua orang tuh sebenarnya bisa menyebarkan berita-berita yang nggak tahu dari mana gitu. Gitu Teh Ocit. Jadi kayak kalau menurut saya media massa itu akan lebih sedikit kemungkinan untuk melakukan hoax-nya daripada media sosial. Tapi bukan tidak mungkin juga ya, media massa itu waktu itu pernah sempat kecolongan dia menyebarkan hoax pada waktu itu, mungkin teman-teman juga di sini tahu, pada kejadian Ratna Sarumpait. Waktu itu media massa juga dia kecolongan dalam memberitakan hal tersebut gitu. Karena ada beberapa hal juga yang mungkin narasumbernya berbohong atau yang lain-lainnya itu di luar kendali media sebenarnya ya. Gitu. Gitu Kang. Gitu Teh. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Teh Ismi atas jawabannya. Bagaimana Teh Rosita? Dari jawaban Teh Ismi, apakah sudah terjawab katanya? Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan lagi Alfi. Apa yang membedakan antara media sosial dan media massa selain pada platformnya? Oke. Terima kasih Kang Alfi pertanyaannya, ini juga sangat menarik ya, di mana media sosial dan media massa itu kadang-kadang agak keblunder gitu. Kayaknya media sosial itu termasuknya media massa deh gitu. Padahal media sosial itu bukan bagian dari media massa. Media sosial itu bukan bagian dari media massa.
media sosial itu termasuknya dalam new media, di mana dia perbedaannya itu dengan media massa, dia akan lebih banyak bisa memungkinkan aktor-aktornya, pemilik-pemiliknya itu untuk berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Sedangkan kalau media massa, itu dia memang dikemasnya adalah komunikasi satu arah, di mana kayak radio gitu ya, ya kita cuma bisa dengerin aja tanpa bisa berinteraksi dengan di announcer-nya gitu kan. Televisi juga begitu, koran juga begitu. Dia hanya menginformasikan aja apa yang terjadi tanpa si tanpa si audiensnya itu dia bisa bisa berdiskusi dengan aktornya gitu. Kalau di media sosial kan kita bisa ini ya, bisa lebih fleksibel lah gitu, bisa bales DM atau bisa komentar, bisa memberikan like gitu. Dan juga yang tadi saya mention kalau di media sosial itu dia lebih bebas mau menyebarkan apa aja tuh bisa. Makanya kita kalau di media sosial tuh kita sebagai penggunanya, sebagai usernya itu yang harus lebih uh, attracted lagi untuk ini memvalidasi kebenaran beritanya dibanding media massa. Karena di media massa itu ada yang namanya gatekeeper yang tadi aku bilang itu ada Dewan Pers, ada KPI gitu. Gitu Kang Alfi, semoga menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih Taismi atas jawabannya. Oke, mungkin selanjutnya saya ada pertanyaan nih, mungkin dari hasil materi tadi yang Taismi sampaikan. Jadi masih ada yang saya ingin tahu lebih lanjut nih. Kalau dari Taismi sendiri kan tahu ya, sekarang ini media massa tuh udah lumayan banyak, bahkan si akses informasinya tuh lebih gampang didapatkan oleh kita semua. Dan itu tuh kayak gimana sih kira-kira cara memfilter dari informasi yang dari media massa itu? Karena kan sebenarnya gak semua informasi itu bisa memberikan dampak positif terhadap sesuatu ya. Jadi gimana biar kita bisa ikut andil dan bisa informasi tersebut informasi yang dampak positif seperti itu. Oke, terima kasih Kang Ahyar, pertanyaannya sangat menarik ya. Gimana caranya kita sebagai user, sebagai halayak gitu, agar kita membantu untuk menyebarkan impact yang baik gitu. Nah, kembali lagi seperti materi yang aku mention sebelumnya, literasi digital itu sangat penting. Di mana sebelum sesimpel kita jangan menyebarkan berita apapun sebelum itu divalidasi oleh media massa seperti televisi gitu ya. Nah, apa sih bedanya berita yang emang beneran dan berita yang hoax gitu, ciri-cirinya ya? Itu biasanya berita yang hoax itu kan banyaknya beredar di media sosial. Itu tidak mencangkup 5W1H. 5W1H itu what, why, when, nah yang kayak gitu, how gitu kan. Sedangkan kalau di validasi itu, berita yang valid itu dia mencakup 5W1H dan dia si kualitas gambar yang diberikan kepada halayaknya juga dia jernih, nggak kayak HD lah gitu, nggak kayak berita-berita hoax biasanya kayak cuma setengah-setengah gitu kan ininya gambarnya, terus beritanya juga setengah-setengah, nggak tahu nih di mana kejadiannya. Nah, untuk kita sebagai masyarakat, sebagai user pengguna media gitu, untuk menyebarkan impact yang baik itu, ya sesimpel kita jangan menyebarkan apapun berita yang memang belum pasti validnya gitu. Sesimpel itu sih, dimulai dari hal terkecil. Jangan kita suka sok ngide gitu ya, kayak oh ini beritanya asal booming aja gitu. Terus kita nyebarin ke teman-teman ke WhatsApp kemana gitu, tanpa kita tahu kebenarannya itu bener apa enggak gitu. Itu kalau kita kayak gitu, kita menyebarkan berita hoax kan sekarang udah ada kena UU ITE ya. Itu bahaya sih. Gitu Kang Ahyar. Oke, terima Semoga kasih. menjawab ya. Terjawab. Selanjutnya Oke, ada sama-sama.
pertanyaan lagi nih dari Teh Julfa. Mau tanya, gimana sih pandangan Teh Ismi tentang framing dalam media massa? Kira-kira seberapa penting? Wah, terima kasih Teh Zulfa atas pertanyaannya ya. Framing adalah mata kuliah yang saya pelajari sebelumnya di ilmu komunikasi. Jadi framing itu sebenarnya bagian dari media massa ya. Ada yang namanya analisis framing, di mana analisis framing itu berfungsi untuk memframe gitu. Frame itu artinya apa ya? Membingkai suatu berita menjadi apa yang ingin dilihat oleh masyarakat. Ada baiknya juga, ada negatifnya juga. Karena framing itu terkadang banyaknya di media itu sangat ini ya, sangat kejam-kejam gitu. Misalnya, biasanya kalau framing itu biasanya di ranah politik sih. Dia memframing misalnya, kalau misalnya lagi hot-hotnya pemilu gitu ya, dia framing misalnya kubu A menjelek-jelekan kubu B. Itu tuh beritanya di-framing menjadi suatu hal yang dikonsumsi oleh masyarakat. Padahal kejadiannya tidak seperti itu gitu. Kejadiannya padahal tidak seperti itu dan teman-teman tuh mungkin lihatnya cuma setengah karena si media itu sendiri yang membingkainya. Jadi orang lain tuh, media tuh menggiring opini si masyarakat untuk, oh ternyata si partai A tuh kayak gini loh, partai B tuh kayak gini. Padahal tidak seperti itu gitu. Emang terkadang media itu menjadi hal yang lumayan kejam juga sih. Kalau udah bahas framing ya, Teh Zulfa. Seberapa penting kalau masuk ke ranah media, sebenarnya media itu kan klisenya, media itu dia sangat netral ya, hal yang sangat netral sebenarnya. Framing itu hal yang boleh tidak boleh, tapi karena kebutuhan pemilik media, framing itu kadang dibutuhkan. Dan kalau seberapa penting, mungkin kalau untuk kita sebenarnya nggak terlalu penting ya, untuk user. Untuk si penikmat berita itu tidak terlalu penting. Tapi untuk si pemilik media itu sangat penting untuk mengemas suatu berita dan menggiring opini masyarakat gitu. Karena pada dasarnya media itu adalah hal yang hal yang netral gitu. Gitu Teh Zulfa. Jadi tergantung untuk siapa dulu. Kalau untuk media, untuk si pemilik medianya itu sangat penting, tapi untuk kita sebagai masyarakat yang sebenarnya kita ingin suatu informasi yang valid kan, ingin informasi yang emang beneran gitu, bukan diada-ada atau di framing gitu. Gitu Teh Zulfa. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Teh Ismi. Kembali Iya. ada lagi nih pertanyaan terakhir mungkin dari Teh Yasmin. Bagaimana cara memainstreamkan berita penting yang belum terberitakan di media? Kan suka ada pandangan kalau Indonesia tuh bukan Jakarta aja karena saking seringnya wilayah tersebut yang dibicarakan kayak gitu. Jadi selain dari Jakarta dan bagaimana cara memainstreamkan berita yang belum ada nih di media seperti itu. Oke, terima kasih Teh Yasmin atas pertanyaannya gitu ya. Ini saya bacakan lagi deh. Bentar. Bagaimana caranya memainstreamkan berita yang penting yang belum terberitakan di media? Kan suka ada pandangan kalau Indonesia tuh bukan Jakarta aja karena saking seringnya wilayah tersebut yang dibicarakan. Iya sih, terkadang media itu dia selalu membicarakan mayoritas masyarakatnya, padahal masyarakat Indonesia kan bukan hanya sekedar di Jakarta saja, bukan hanya sekedar di Jawa aja gitu. Sebenarnya itu balik lagi ke masyarakatnya sih. Gimana caranya masyarakat itu dia membranding sebuah, misalnya kalau dalam kasus ini ya, dia membranding sebuah wilayahnya agar bisa disorot oleh media gitu. Dan dari pihak medianya sebenarnya media itu mencari sesuatu yang dia bisa menarik perhatian halayaknya. Berita yang menarik biasanya kan kalau media tuh dia suka ada
judul-judul yang booming gitu ya, yang menarik perhatian si masyarakat. Nah, dan alasannya si Jakarta ini terus-terusan dibahas karena Jakarta yang memang paling banyak mengandung permasalahannya gitu, mulai dari permasalahan pemerintah, masalah banjir gitu ya. Nah, ini tuh PR untuk si masyarakat dan juga medianya, bagaimana kita melihat suatu berita, suatu permasalahan di wilayah lain, tapi kita bisa membranding hal yang positifnya juga. Nah, itu adalah PR untuk media lokal sih. Media lokal juga masyarakatnya agar lebih bisa untuk membranding suatu wilayah itu agar lebih kreatif lagi. Nah, ini tuh biasanya media lokal kalau udah masuk ke media lokal itu gampang ya masuk ke media apa? Media utamanya. Misalnya kalau aku waktu itu pas magang di News TV Bandung, itu tuh dipilih lagi berita yang masuk di TV Bandung itu nggak semuanya masuk ke TV pusat, TV yang kayak MNC pusat gitu. Itu tuh dipilih-pilih lagi mana yang emang sekiranya paling menarik itu dan yang paling bisa meng-engage si halayak itu yang akan dibawa ke namanya dibawa ke pusat gitu. Gitu Teh Yasmin. Jadi itu PR sih sebenarnya buat orang-orang media dan juga masyarakatnya agar kita lebih bisa memberikan impact untuk wilayah sekitar ya. Karena Indonesia itu sebenarnya terkenalnya sama Jakarta, sama Bali, padahal ada yang lebih dari itu gitu. Ada wilayah-wilayah yang memang lebih potensial lah untuk dijadikan wilayah yang baik, wilayah pariwisata misalnya gitu. Gitu. Teh Yasmin semoga terjawab ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, Gitu Kang Ahyar. terima kasih Teh Ismi atas Iya, jawabannya sama-sama. kembali. Oke, mungkin karena sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya kasih kesempatan Teh Ismi untuk memberikan closing statement tentang acara TLL Learning Day kali ini. Silahkan. Oke, terima kasih Kang Ahyar. Jadi closing statement aku gak panjang-panjang sih kayaknya teman-teman. Aku pengen kasih insight aja ke kalian bahwa di zaman yang udah canggih kayak gini, semuanya digital gitu. Teman-teman jangan lupa sama yang namanya kolaborasi, kerjasama, karena itu sangat penting gitu. Dimana kita tuh kadang lupa bahwa kita tuh tidak bisa hidup sendiri gitu. Tapi karena emang kita udah asik dengan dunia digital kita jadi lupa akan yang namanya sekitar. Dan kita juga sebagai manusia, sebagai user sebuah media, kita juga harus bisa memilah dan memilih, dan juga bisa menjadi aktor untuk keberlanjutan tersebarnya hoax gitu. Itu tuh peran pentingnya dari kita sebagai user untuk tidak menyebarkan hal-hal yang belum pasti validnya, belum pasti belum pasti kebenarannya gitu. Jadi tahan dulu lah, kita sebagai user harus bisa pintar untuk menaikkan literasi digital kita ya. Jadi kita harus bisa cek-cek sumber lain dulu sebelum kita menyebarkan berita itu kepada orang lain gitu. Kolaborasi dan media itu hal yang sangat erat sih kaitannya gitu. Gitu sih Kang Ahyar, closing statement-nya. Oke, terima kasih. Diharapkan bisa menambah pengetahuan teman-teman ya. Oke, baik. Terima kasih Teh Ismi. Ya, Ya, jadi mungkin cukup sekian nih kalau dari TLL Learning Day kali ini saya bisa simpulkan bahwa dari materi hari ini tuh kita tuh sebagai individu perlu saling berkolaborasi dengan berbagai elemen yang ada pada pentahelix itu sendiri. Karena tiap-tiap elemen itu penting dalam menyebarkan suatu ide-ide atau gagasan positif. Dan teman-teman nih, kita sebelum menutup TLL Learning Day kali ini, ada foto bersama dulu nih. Jadi ya. teman-teman mohon diharapkan untuk on kameranya agar bisa dimulai sesi foto kali. Ayo teman-teman dibuka kameranya. Ya udah ada Bang Mantap. Alfi, Teh Yasmin, Teh Teresa, Kang Faisal.
Oke. Yang lainnya mana nih? Dulu. Ya, yang kita tunggu yang lainnya. Kita tunggu yang lain ya. Kita kasih waktu 1 menit deh, 2 menit, 1 menit lah. Teh Trisha, kucingnya lucu sekali. Oke, mungkin kita bisa mulai saja foto bersama kali ini. Operator, siap? Dimulai ya teman-teman. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, lagi ya teman-teman sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman semuanya. Oke, terima kasih operator. Dan mungkin ini adalah terakhir ya. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih ke teman-teman yang sudah bergabung di TLL Learning kali ini. Juga pemateri kita kali ini, Teh Ismia